Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah masih pada semangat ya? Semangat, Bu. Masih, Bu. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, mari salah satu ibu dibantu untuk memimpin berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Oke, Mbak Andin, monggo silahkan. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Andin. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ gerak hewan. Sebelumnya, Ibu presensi dulu, nggih. Mbak Septiana, hadir? Hadir, Bu. Mas Asmoro? Hadir, Bu. Mas Andri? Hadir, Bu. Mbak Andin? Hadir, Bu. Mbak Anindia? Hadir, Bu. Mbak Erni Yuniarti? Hadir, Bu. Mbak Miftah Syalsyabila? Hadir. Oke, sudah semua hadir semua ya, alhamdulillah. Biar tambah semangat, mari kita nyanyi dulu ya. Lagunya Syukur. Pada tahu semua ya lagu Syukur ya? Ya, Bu, tahu. Oke, yuk bisa dimulai yuk. 1, 2, 3. Dari yakin hati ikhlas tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakinku getar hati akan asas rukunmu, pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka, syukur aku hanjurkan kehadapanmu Tuhan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup yaitu memiliki ciri bergerak. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu bergerak? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, apa Mbak Andin? Jadi bergerak itu proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Oh, betul sekali Mbak Andin. 100 untuk Mbak Andin.
Ya, bergerak adalah perpindahan tempat, sebagian posisi, atau seluruh bagian tubuh. Nah, bagaimanakah makhluk hidup akan bergerak? Bagaimana makhluk hidup kenapa bisa bergerak? Ya, makhluk hidup dapat bergerak apabila mendapat rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Selanjutnya, salah satu tolong dibacakan cerita yang Ibu tampilkan, Ge. Mbak Erni mungkin bisa membacakan. Baik, Bu. Ini semua, Bu. Ge. Baik, Bu. Yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Yang selanjutnya, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah laku kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan. Sudah, Bu. Terima kasih, Mbak Erni. Nah, dari cerita yang dibacakan oleh Mbak Erni, apa yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut? Kelinci bergerak, Bu. Iya, bergerak menggunakan apa kelincinya, Mbak Erni? Kaki, Bu. Kaki. Iya. Jadi kelinci dapat bergerak menggunakan kakinya, yaitu bergeraknya melompat. Jadi dari cerita tadi yang dapat diambil adalah Edo memberi makan kelinci dengan wortel, kemudian kelinci itu mendekati Edo. Edo mengamati gerakan kelinci yang bergerak mondar-mandir. Semakin lama Edo mengamati, Edo semakin penasaran dengan gerakan kelinci itu. Kemudian si Edo menirukan gerakan kelinci. Dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa kelinci bergerak menggunakan kakinya. Kelinci mau mendekati Edo karena ada rangsangan dari Edo, yaitu berupa wortel yang makanan kesukaan kelinci. Selanjutnya, tadi Ibu sudah memberikan lembar jawab dan langkah-langkah pembelajaran melalui WA Group ya. Mohon disimak video yang Ibu tampilkan. Saatnya belajar bersama Umi Cila. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hai, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Oh iya, hewan juga dapat bergerak berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Yang pertama, serangga. Bagaimana serangga bergerak? Serangga itu memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya, kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Contohnya, serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa. Contoh serangga yang dapat melompat adalah belalang. Lihat nih, ada belalang. Sepasang kaki belakang belalang lebih panjang daripada kaki depan dan kaki tengah.
Kaki tersebut berfungsi untuk membantu dalam melompat lebih jauh. Shung. Beberapa serangga air dapat berenang menggunakan kaki dan berjalan di atas air. Lihat nih, ada kumbang. Kumbang ini adalah kumbang penyelam. Kumbang penyelam memiliki kaki belakang yang lebih panjang untuk membantu pergerakan saat berenang. Nah, setelah serangga, kita bahas yang kedua, yaitu ikan. Ikan hidup di dalam air dan bernapas dengan insan. Ikan bergerak dengan sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai urat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Lihat nih alat gerak ikan. Ada sirip belakang, sirip perut, sirip dada, sirip punggung, dan sirip ekor. Nah, yang ketiga, amfibi. Contoh hewan amfibi yang sering kita temui adalah katak. Pada awal tahapan hidupnya, katak hidup di air dan disebut berudu. Berudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Lihat nih gambar kataknya. Katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Yang keempat yaitu reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contoh hewan melata adalah ular. Hewan reptilia lainnya seperti cicak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Nah, kita lihat buaya. Kaki buaya berfungsi untuk mendorong tubuhnya saat bergerak. Saat bergerak, perut buaya menempel pada tanah atau tempat berjalan. Nah, kita lihat ular. Ular bergerak dengan otot-otot perutnya. Jadi ular nggak punya kaki ya. Nah, yang kelima yaitu burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang burung berbeda dengan hewan darat. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya penguin dan burung unta. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan atau mencengkram mangsa. Pada umumnya, burung terbang dengan mengepak-kepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Ada pula yang hanya meluncur di udara dengan merentangkan sayap. Nah, yang terakhir yaitu hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Contohnya monyet dan kera. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang, misalnya kelelawar. Mamalia juga ada yang hidup di air, misalnya paus dan lumba-lumba. Alat gerak mamalia air berupa sirip dan ekor. Lihat nih, ada owak Jawa. Owak Jawa ini juga sejenis kera ya. Owak Jawa memiliki tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan. Tuh, ini tungkai depannya. Dan tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Lalu lihat nih, ada mamalia air seperti singa laut. Singa laut ini memiliki tungkai kaki seperti sirip yang berfungsi untuk membantu pergerakan saat berenang. Dan ada
citah juga. Citah memiliki tungkai belakang yang lebih panjang daripada tungkai depan. Hal itu untuk membantunya berlari lebih cepat. Nah, selesai sudah untuk pembahasan kali ini. Nah, sudah melihatkan video tampilan tadi, saya akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Yang kelompok pertama yaitu Septiana Indriani, Asmoro Adi Prakoso, Adin Arofah. Kelompok kedua yaitu Andri, Anindya, Erni, dan Miftah Syalsabila. Silahkan diskusikan hasil video yang kalian lihat. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sudah selesai ya waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok. Iya kan ngomong gitu anjrot. Silahkan perwakilan membacakan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kelompok saya ya, Bu. Silahkan, Mbak Andin. Baik, saya akan mewakili kelompok saya yang terdiri dari Mas Asmoro Adi dan Mbak Septiana Indriani. Jadi, menurut kelompok kami, video pembelajaran tadi, kesimpulannya yaitu dalam video tersebut dapat disimpulkan bahwa hewan bergerak dengan menggunakan macam-macam. Contohnya, ikan bergerak menggunakan ekor dan siripnya. Ular bergerak menggunakan tubuh dan ekornya. Dan masih banyak lagi. Sudah, Bu. Baik, bagus sekali ya. Dari kelompoknya Mbak Andin dan teman-teman. Terima kasih, Bu. Selanjutnya. Jadi dalam video tersebut dapat disimpulkan bahwa hewan dapat bergerak menggunakan macam-macam alat gerak seperti kaki, sirip, dan ekornya. Dan masih banyak lagi lainnya. Oke anak-anak, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu telah sampaikan hari ini? Sudah paham, Bu. Sudah paham. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Sebelum Ibu menutup materi hari ini dan pembelajaran hari ini, kita nyanyi bersama dulu ya. Baik, Bu. Solid Kids. Janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Dapat kawan baru, kawan yang lama dilupakan jangan. Kalau adik dapat kawan baru, sayang kawan yang lama dilupakan jangan. Solera, solera.
Sekian materi pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu jaga kesehatan. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker kalau pergi kemana-mana ya. Amin. Baik, Bu. Baik, Bu. Mbak Andin, belum kita menutup materi pada pagi hari ini, monggo Mbak Andin lagi mimpin berdoa lagi, G. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Andin. Sekian pertemuan hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.